Halo Sobat Investor, nah beberapa bulan yang lalu seorang investor senior ya di Indonesia yaitu Pak Lo Keng Hong, beliau baru saja menerima cuan atau dividen dari perusahaan yang dia pegang senilai 20,3 miliar. Nah, kira-kira apa sih itu dividen? Bagaimana kita bisa dapat dividen dari sebuah saham yang kita pegang? Dan apakah semua perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu membagikan dividen? Nah, kita akan bahas di video ini. Nah, teman-teman, sebelumnya kamu harus tahu dulu ya apa itu dividen. Nah, simpelnya gini ya teman-teman, dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan berapa jumlah saham yang kita miliki saat itu. Nah, kita akan bahas lebih detail ya di sini ya. Nah, dividen ini merupakan salah satu sumber kita ya mendapatkan income dari sebuah saham ya. Ketika kita berinvestasi, kita kan ada dua cara ya kita bisa mendapatkan cuan dari saham kita. Yang pertama yaitu ketika kita menjual saham kita ya, berarti kita mendapatkan keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga dari harga beli ke harga jual. Nah, yang kedua yaitu kita bisa dapat dari dividen dari saham yang kita pegang ya. Nah, ada beberapa istilah dalam dividen seperti dividen payout ratio, ada dividen yield, dan mungkin kamu pernah dengar istilah seperti come date, ex date, recording date, dan payment date. Nah, kita akan bahas satu-satu itu dengan cara yang simpel ya, biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, kita akan bahas menggunakan salah satu contoh toko roti ya. Nah, kita ambil contoh ada sebuah toko roti ya. Dalam satu tahun toko roti itu menghasilkan laba atau keuntungan sebesar 100 juta rupiah. Nah, biasanya ketika toko roti itu mempunyai laba, biasanya pemimpin perusahaan akan melakukan atau mengambil dua keputusan ya. Apakah semua labanya itu akan dibagikan ke pemegang saham, atau sebagian labanya itu atau keuntungan dari hasil bisnisnya itu akan dibagikan sebagian ke pemegang saham dan sebagian lagi itu ditahan untuk keperluan bisnisnya ke depan ya. Nah, misalkan labanya setahun tadi kan 100 juta ya. Nah, misalkan 50 jutanya itu dibagikan ke pemegang saham dan 50 jutanya itu ditahan untuk kebutuhan bisnisnya lagi ya ke depannya, untuk tambahan modal kerja. Nah, kalau dibagikan seluruhnya kan maka ekuitas perusahaannya akan berkurang. Nah, dan mungkin akan kekurangan uang si toko roti itu ketika perusahaannya mau ekspansi bisnis. Nah, angka 50 juta tadi yang dibagikan ke pemegang saham itu namanya dividen payout ratio ya. Jadi dividen payout ratio-nya tadi adalah 50 juta dibagi dengan 100 juta laba dalam setahun. Ketemulah angka 50%. Jadi dividen payout ratio-nya adalah 50%. Nah, gampang kan? Nah, kita lanjut ke istilah selanjutnya ya. Ada istilah namanya dividen yield. Gampangnya gini ya. Dividen yield ini adalah persentase return atau keuntungan dari dividen yang kamu dapatkan dibandingkan dengan harga ketika kamu membeli saham perusahaan tertentu ya. Misalkan kamu membeli sebuah saham A ya dengan harga 100 rupiah dan kemudian hari membagikan dividen sebesar 5 rupiah per saham. Nah, berarti angka 5 rupiah tadi dibagi dengan 100 rupiah, ketemulah angka 5%. Nah, 5% ini adalah namanya dividen yield atau return yang kamu dapatkan dari dividen dibandingkan dengan harga yang kamu beli atau harga yang kamu bayarkan untuk membeli suatu saham. Nah, simpel kan ya, meskipun istilahnya dalam bahasa Inggris ya, tapi saya kira ini cukup simpel ya. Nah, kita lanjut ke istilah selanjutnya ya, ada namanya itu come date ya. Nah, come date ini apa sih? Come date ini kepanjangannya yaitu cumulative date ya, atau tanggal berakhirnya investor yang akan mendapatkan suatu dividen di hari ketika dia memiliki saham itu ya, atau hari terakhir dia masih memegang saham dari suatu perusahaan. Nah, misalkan gini ya, ketika ada come date suatu pembagian dividen ya, misalkan come date-nya itu tanggal 25 Oktober ya. Nah, ketika kamu melakukan pembelian saham di tanggal 25 Oktober itu, dan ketika kamu masih memilikinya sampai tanggal 25 Oktober itu dan kamu belum menjualnya, kamu masih tercatat sebagai pemegang sahamnya. Nah, dan kamu masih berhak untuk mendapatkan bagian dari dividen. Nah, ini adalah come date ya. Nah, ada istilah lagi namanya adalah ex date. Nah, ex date ini adalah kepanjangan dari expire date ya, atau tanggal kadaluarsa. Nah, misalkan tanggal ex-date dari suatu emiten membagikan dividen itu tanggal 26 Oktober, berarti ketika teman-teman membeli saham itu di tanggal 26 Oktober, teman-teman udah nggak berhak lagi untuk dapatin itu dividen. Nah, kecuali kalau teman-teman belinya itu di tanggal 25, masih di tanggal
come date-nya dan teman-teman jual di tanggal 26, teman-teman masih berhak. Nah, kalau teman-teman belinya di tanggal X date-nya atau di tanggal 26 misalkan, nah teman-teman udah nggak berhak lagi untuk dapetin dividennya. Nah, ada istilah lagi namanya yaitu recording date ya. Nah, ini adalah tanggal pencatatan bagi kita nih pemilik saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Nah, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain ya, kita tinggal menunggu nanti nama kita akan terdaftar ya. Nah, ada istilah lagi namanya itu adalah payment date. Nah, ini adalah tanggal bahagia ya, tanggal saat kita menerima suatu dividen ya, atau tanggal pembayarannya. Misalkan payment date-nya itu di tanggal 10 November. Nah, berarti tepat di tanggal 10 November itu kita akan mendapatkan bagian dari laba yang dibagikan melalui dividen. Nah, kemana sih pembayaran dividen ini dibagikan ke kita sebagai investor? Nah, uangnya itu akan langsung masuk ke rekening RDN kamu melalui sekuritas yang kamu pakai. Kalau kamu pakai sekuritas A, dia akan langsung masuk ke akun RDN kamu, dia akan masuk ke akun kas ya. Dividen ini bisa teman-teman bisa buat beli saham lagi, atau juga bisa teman-teman tarik misalkan kalau teman-teman butuh dananya ya. Nah, kalau saran mungkin lebih baik teman-teman bisa reinvest lagi ya dividen teman-teman. Nah, karena dividen ini ada pajaknya ya yang harus dilaporkan ya. Nah, untuk pajak ini kita bahas di next video ya. Nah, muncul pertanyaan nih, apakah semua perusahaan itu membagikan dividen? Nah, jawabannya tidak semua perusahaan yang ada di Bursa Efek ini membagikan dividen ya, karena biasanya perusahaan yang membagikan dividen ini biasanya perusahaan yang udah besar ya, dia udah mature, bisnisnya yang udah jalan dengan baik, sudah running well, udah cukup lama berdiri, dia udah misalkan growth-nya itu sudah mentok ya, dan dia mungkin udah nggak butuh uangnya lagi. Kalau dia ditahan kemungkinan bisnisnya sudah nggak growth lagi ya. Nah, biasanya ada juga saham yang masih dari tahap awal ya, dia masih butuh growth yang kencang, dia masih butuh uang banyak, daripada dia ngutang ke bank, dia akan kena bunga dan beban bunganya akan meningkat. Mending dia tahan itu dividen, ditahan di kantong perusahaan, dia gunakan untuk ekspansi bisnisnya. Misalkan dia masih ada demand banyak dari customernya, dia butuh uang banyak, nah dia gunain tuh si dividennya agar bisa menghasilkan laba dan menghasilkan cuan yang lebih besar lagi ke depannya. Nah, itulah konsep dividen ya, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Coba tuliskan pendapatmu di komentar ya, kira-kira kamu suka yang mana, perusahaan yang bagi dividen atau perusahaan yang gak bagi dividen? Nah, coba tuliskan komentarmu di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman dan terima kasih.